Wahyu pertama di Gua Hira, momen yang mengubah dunia selamanya. Bayangkan, seorang pria sendirian di gua. Gelap, sunyi, tidak ada sinyal, tidak ada suara, hanya kesunyian dan keheningan jiwa. Lalu tahu suara itu mengguncang langit dan bumi. Ikra, bakalah. Satu kata itu menjadi awal dari peradaban baru. Inilah kisah malam yang mengubah segalanya. Sebuah wahyu dari Tuhan semesta alam untuk seluruh umat manusia. Arab di abad ke-6 bukanlah pusat peradaban. Tapi disitulah Allah menurunkan cahayanya. Sebuah bangsa tenggelam dalam jahiliyah. Wanita dianggap hina, anak perempuan dikubur hidup-hidup, riba merajalela. Berhala dipuja di sekeliling Ka'bah. Namun di tengah kegelapan itu, ada satu cahaya kecil yang bersinar di hati seorang pria bernama Muhammad. Muhammad bukan orang biasa. Ia tak pernah bersujud kepada berhala. Ia dijuluki Al-Amin, yang terpercaya. Pikirannya gelisah, jiwanya haus akan kebenaran. Ia mulai menjauhi keramaian, hingga tibalah kebiasaan tahanats, menyendiri di Gua Hira. Disinilah perjalanan spiritualnya dimulai, jauh dari keramaian, jauh dari suara manusia. Di atas Jabal Nur terdapat gua kecil. Disinilah Nabi beribadah, berdoa, merenung, kadang berhari-hari lamanya. Hanya pulang sesekali membawa bekal. Di tempat sunyi itulah wahyu pertama akan diturunkan. Lalu datanglah malam itu, 17 Ramadan, malam yang berbeda dari malam-malam sebelumnya. Malaikat Jibril turun, memenuhi gua itu dengan cahaya dan getaran. Ikra, bakalah. Nabi menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Jibril memeluknya erat 3 kali, lalu membacakan, "Qra' bismi rabbikal ladzi khalaqa." Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. QSL Al-Aqwan. Tubuh beliau gemetar, wajahnya pucat, nafasnya terengah. Selimuti aku. Khadijah pun menenangkan beliau, lalu membawanya kepada Waraqah bin Naufal. Dan di sanalah Waraqah berkata, itu adalah namus yang pernah datang kepada Musa. Maka ditetapkanlah bahwa Muhammad adalah seorang nabi. Hai orang yang berselimut, QSL Mudatsir 1. Dan dakwah diam-diam selama 3 tahun. Perintah kedua datang, bangkitlah, lalu beri peringatan. Maka dimulailah dakwah perlahan dalam diam, dari rumah ke rumah, dari hati ke hati, dari gua sunyi di Makkah. Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dalam waktu 23 tahun, seluruh jazirah Arab bersyahadat. Kini lebih dari 1,9 miliar jiwa mengikuti cahaya itu. Dan semuanya dimulai dari satu wahyu, Iqra. Apa arti wahyu pertama bagi kita hari ini? Iqra, bakalah. Bukan hanya bacaan mata, tapi bacaan hati. Bacalah dunia, bacalah diri sendiri. Umat Islam diperintahkan untuk jadi pembaca, jadi pemikir, jadi pencari ilmu. Sayangnya banyak dari kita yang meninggalkan Al-Quran. Sudahkah kita menjawab seruan pertama itu? Wahyu pertama bukan hanya sejarah, tapi panggilan untuk bangkit, membaca dan menyebarkan cahaya. Karena satu wahyu bisa mengubah satu jiwa. Dan satu jiwa bisa mengubah dunia.